Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Andri selaku dosen dari pengampu mata kuliah Customer Relationship Management. Kami dari kelompok 4 Administrasi Bisnis Internasional 1 2020 ingin menjelaskan mengenai CRM. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada saya Enliskawati dan ada Putu rekan Sartini. saya Putu Sartini dan ada Koyum Indahsari. Lanjut aja ke materi yang pertama, yaitu mengenai tentang aplikasi Odoo yang akan dipresentasikan oleh Koyum Indahsari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Odoo. Odoo adalah kepanjangan dari On Demand Open Object. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Fabian Pinkers pada tahun 2005. Odoo telah mengembangkan lebih dari 30 aplikasi bisnis terintegrasi yang mencangkup semua kebutuhan perusahaan seperti CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, pos, manajemen proyek, dan modul lainnya. Odoo ERP menjadi software bisnis yang paling banyak diinstal di dunia dengan on-premise. Terdapat 2 edisi yang ditawarkan oleh ERP open source Odoo, yaitu edisi Odoo Enterprise yang tersedia dengan harga berlangganan atau edisi Odoo Community secara gratis. Selanjutnya ada fitur-fitur terbaik Odoo. Yang pertama ada e-commerce. Dengan platform e-commerce terintegrasi, inventaris dan penjualan dapat dengan mudah dipertahankan melalui penyesuaian dan pelaporan stok otomatis. Lalu ada manufaktur. Perusahaan dapat menggunakan Odoo untuk mengelola semua perakitan dan operasi manufaktur mereka. Selanjutnya ada akuntansi. Odoo juga membantu dalam mengotomatiskan secara proses faktur, memungkinkan pelanggan menghemat waktu dalam entry data. Selanjutnya ada CRM. Odoo juga mempermudah penggunanya dengan memberikan tips dan praktik terbaik yang berguna untuk memungkinkan pelanggan mengonfigurasi dan menerapkan CRM mereka secara strategis. Selanjutnya ada karyawan. Memanfaatkan modul karyawan Odoo, perusahaan dapat mengumpulkan dalam satu database semua informasi mengenai setiap karyawan, mencatat status setiap karyawan, jabatan, jenis kontrak, serta tanggal dan jadwal. Selanjutnya ada daftar aplikasi yang ditunjang oleh Odoo untuk CRM dan ERP. Di sini ada Boss Your Sales. Yang pertama ada CRM, Post, dan Sales. Ada Integrate Your Service, ada Project, Timeset, dan Helpdesk. Lalu ada Sternil Your Operator, ada Inventory, MRP, Purchase, ada Customer and Delivery, itu ada Studio, Odoo SH, lalu ada Amplily Your Marketing, ada email marketing dan marketing automation, terus Manager Your Finance, ada Invoicing dan accounting, terus ada building stoning website, itu ada website building dan e-commerce. Next. Di sini ada 10 kelebihan aplikasi Odoo. Yang pertama ada meningkatkan over efficiency, yang kedua ada kontomisas, yang ketiga tersedia opsi budget, terus yang keempat integritas yang mudah digunakan, yang kelima mudah diterapkan, yang keenam ada update sharing perkembangan teknologi. Next. Yang ketujuh berbagai macam opsi untuk dipilih, 8 komunitas yang erat, 9 ada security atau keamanan, yang 10 desain UI atau ramah pengguna. Next slide. Baik, kemudian di sini ada kelemahan dari aplikasi Odoo. Yang pertama kompleksitas, yang kedua terdapat fitur dan modul premium. Kesimpulan yang bisa kita ambil, terbagi menjadi 2 versi yang bisa dipilih. Edisi Odoo Enterprise adalah Odoo online yang dihosting di desktop atau cloud, tersedia di mana saja dan dari perangkat apapun. Mengingat ini adalah versi premium yang berbahaya, versi ini tentu datang dengan lebih banyak fitur dan dukungan. Sistem operasi perangkat seluler termasuk Apple iOS dan Google Android, sedangkan versi Community Odoo hanya tersedia sebagai solusi ERP, desktop, dan CRM.
Oke, kita buka, kemudian kita sign in, masukin email dan password. Nah, nanti kita klik apps, kemudian pilih CRM, kemudian kita klik start now, masukin company name, semuanya kita harus isi ya. Baru kita ke start now nanti. Kalau udah semua, kita tunggu. Kita ke aplikasi, kita pilih penjualan, konfirmasi, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita ke kontak, kita buat data pelanggan, kita kasih contoh Riva. Jangan lupa diklik dulu di individual ya. Kita isi data-datanya. Ini contoh aja. Posisi kerja itu jabatannya bebas. Emailnya juga buat contoh aja. Kemudian kita tambahkan nama kontak Riva, email, kita save, simpan. Nah, sekarang kita kembali. Kita ke penjualan. Kemudian kita kasih nama produk. Ini produk yang kita jual ya, karena kita ke makanan, jadi kita kasih nama produknya makanan. Kemudian kita mau cetak ini order, terus buat, kita isi kuantitasnya, tanggal expiration-nya tahun 2020 ya, contoh aja. Terus kemudian kita cetak penawarannya, dan ini hasilnya. Kita kembali, kita buat faktur pelanggan ya. Create and view invoice, konfirmasi. Nah, ini dia invoice-nya. Kemudian kita send and print. Nah, di sini faktur pelanggan sudah tertera. Nah, ini fakturnya. Kita buat pembayaran yang ini untuk kita tagih ke pelanggan. Nah, statusnya lunas ya, karena contohnya sudah dibayarkan oleh pelanggan. Nah, kita kembali ke awal, kita ke yang ini, kemudian kita ke penjualan, kemudian kita kembali ke awal penjualan. Nah, kita set untuk penjualan, terapkan, kemudian muncul, kita pilih CRM, kemudian ke penjualan, kita tunggu.
penjualan, ke awal, terus ke penjualan, kemudian kita klik. Nah, oke. Selanjutnya kita ke laporan untuk melihat data. Nah, di sini ada diagram ya. Terus kita ke CRM, kita isi pelanggan kita Riva tadi buat kita lihat sudah masuk atau belum datanya. Nah, kalau seperti ini artinya sudah berhasil. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.